pertemuan pimpinan Partai Golkar dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali. Seharusnya tadi Presiden PKS sudah ikut hadir, tapi nanti dijelaskan oleh Pak Habib, Pak Sekjen, kenapa akhirnya tidak bisa hadir pada sore hari ini. Pertemuan tadi itu berisi tentang bagaimana kita sama-sama membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Ya. Tentu salah satunya adalah melalui perspektif konsolidasi demokrasi kita. Kita sudah memasuki era reformasi cukup panjang, melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara rutin. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita tetap ingin menjaga pematangan kehidupan berbangsa itu dengan menjaga sikuen atau periodisasi pelaksanaan pertemuan demokrasi itu bisa laksanakan secara baik. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita hari ini sudah sedang memasuki tahapan pemilu. Insya Allah tidak lebih 370-an hari lagi kita sudah sampai ke tanggal 14 Februari 2024. Dan tentu kita semua sudah mempersiapkan diri. Nah, walaupun pemilu itu adalah kontestasi antar partai politik, tadi kami sepakat bahwa sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban ya, untuk menjaga kondusivitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat bisa terlibat aktif di dalam persiapan pemilu. Nah, yang kedua juga kita bicarakan bagaimana salah satu konsolidasi demokrasi itu adalah terjadi penguatan pelembagaan partai politik. Kita saling menghargai posisi politik masing-masing. Ya, Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa saja, tidak melihat posisi politik di dalam proses perjalanan satu pemerintahan atau di dalam atau di luar, karena kita berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita menghormati otoritas dan kemandirian masing-masing partai politik, sikap partai politik masing-masing, dan kita juga siap untuk berkompetisi, tetapi dalam konteks kepentingan bangsa dan negara kita harus satu semua, ya, kita harus bersama-sama. Nah, saya kira itulah kira-kira tadi pembicaraannya. Juga kita tadi sepakat bahwa komunikasi ini akan terus berlangsung. Alhamdulillah, saya kira dengan kemarin kita melakukan komunikasi dan konsolidasi, terutama dengan 8 partai politik yang mempunyai sikap yang sama untuk tetap menjaga ya, keterbukaan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini dalam konteks demokrasi, ini harus tetap kita bangun untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira itu yang tadi kita bicarakan. Terjadinya komunikasi yang intensif antar partai politik, ya, terlepas posisinya dimanapun, gitu ya. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa ini adalah silaturahim kebangsaan untuk membicarakan supaya sampai tahun 2024 situasinya ini kondusif. Karena kita sadar betul kan, 5 tahun yang lalu kan kita mengalami situasi yang memprihatinkan kita semua, terjadi keterbelahan gitu di masyarakat. Dan saya kira pertemuan yang sering kita lakukan ini dalam rangka untuk mengantisipasi itu, supaya menjelang pemilu atau sesudah pemilu itu semuanya siapapun yang terpilih itu nanti akan diterima dengan baik dan tidak ada perkebelahan di masyarakat kita. Termasuk menjamin keberlangsungan pemilu berarti ya kan? Oh iya, kan salah satu saya katakan tadi adalah soal kematangan sebagai sebuah bangsa itu kan adalah kalau apabila seluruh agenda-agenda penting kenegaraan, termasuk agenda politik dan pemilu, itu secara konsisten terus berlangsung. Ya, kita sudah ada konsensus bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan kita tahu 5 tahun terakhir itu 2019, artinya yang berikutnya ada 24. Dan sekarang kita sudah masuk di tahapan pemilu yang sekian bulan. Jadi dan semuanya sekarang sedang mempersiapkan diri. Jadi jangan lagi kita mempersoalkan soal agenda. Jadi sekarang pemilu sudah running, ya, ongoing. Kita sama-sama punya kewajiban untuk menjaga pemilu ini menjadi pemilu yang sukses. Sukses itu adalah memenuhi jurdil, luber, dan kemudian nanti produknya semua menjadi yang lebih berkualitas untuk Indonesia, Mas.